Gua ya, meskipun masih kurang dibungkam sama Kelme juga ya. Jadi masih kurang dibungkam sama Kelme. Kenapa lu manggil nama Jens Raven tapi tidak manggil nama Strike? Rido? Enggak. Gak suka Rido. Gak suka lo sama Rido ya? Gak suka Rido. Duluan juga lu ngomong berdua. Dix. They're over the line here. Iraq and Graham Arnold who knocked Indonesia out of the FIFA World Cup and set. Nah ini kan jersey udah launching. Ya. Biasanya kalau jersey udah launching itu kan ada bau-bau Timnas Day. Biasanya gitu. Biasanya gitu emang kayak gitu. Kan pengusaha itu. Dan kemarin Garuda Calling 41 nama yang dipanggil untuk Ya. persiapan Yes. FIFA Series. Nanti di tanggal 27 kita lawan Saint Saint Kitts and Nevis. Pelatihnya Kit KM Bagams. Emang iya berarti? Enggak lah. Bukan dari sono. Mungkin lo udah riset. Dari sana. Enggak. Nah, Dia ngomong di cowok sendiri. dari 41 nama ini kan masih bisa dibilang masih ada nama lama dan ada yang mengejutkan juga. Nama-nama yang mengejutkan. Ada yang lama, ada yang mengejutkan, ada yang harusnya udah nggak dipanggil. Kata Farhan ya. Harusnya udah nggak dipanggil, tapi masih dipanggil. Kata Farhan apa kata lu? Kata Farhan. Yang benar. Gue nggak ngomong ya, gue nggak ngomong Yang ya. benar. Nah, gue cukup penasaran nih ya. Sebelumnya kan kita ke Korea-Koreaan. Terus ke Belanda-Belandaan. Sekarang ke Inggris-Inggrisan. Sekarang ke Inggris-Inggrisan. Dan ada nama Elkan Beget. Nama yang akhirnya Nama yang lama hilang akhirnya sekarang kembali. balik lagi. Ada satu nama yang menurut gue kayak, kok ini dipanggil tapi kok yang satu lagi nggak dipanggil. Siapa? Siapa tuh? Ya menurut gue pemanggilan Jens Raven. Oh ya udah, sebut aja dulu. Mau disebut dari awal nggak? Kiper. Oke. Ada Kita full- sebut dari 41 nama yang dipanggil ya. Ya. Untuk di kiper itu ada Emil Audero, 5 ya? 5. Martin Pas, Nadeo. Nadeo, Hernando, dan Cahya Cahya. Supriyadi. Ini cukup banyak perdebatannya. Enggak, sebelum ke situ, lu nyadar nggak? Ada 9 pemain U23 yang dipanggil. Ya. Kalau Iya. kalau lihat dari Kalau baca umurnya, berita. 12. Hah? 12? 12. Siapa lagi? Ya, Fajar. Ada 12. Fajar menurut lu masuk U23? Dari umur ya, dari umur. Enggak lah, umur 9 doang yang Enggak, U23. bukan. Ada 12. Siapa aja? Makanya lihat daftarnya deh. Ada belasan Luidas keluar. Oke. Banyak lah. Oke. Nggak mungkin Emil atau Paes dicoret dong. Enggak mungkin lah. Kecuali cedera. Kecuali cedera. Sama, enggak jadi. So, siapa? Ada nggak daftar lengkapnya? Ada. Ada. Udah. Ada. Ya. Oke. Kiper tadi 5. Menurut lu siapa yang bakal jadi kiper ketiga? Nadeo. Nadeo gua. Nadeo. Nadeo. Teja. Bagus. Lah, tuh mau clean sheet gila. Kan nggak dipanggil. Oh iya. Menurut lu kenapa Teja nggak dipanggil? Kalau menurut gue, Ya, pas Sumardi aja nggak tahu dia kalau ini alasannya. menurut gue ya, Nggak tahu Teja main di Indonesia. Enggak. Enggak tahu kenapa kan dipanggil. Iya, ini hak prerogatif ya. Betul, semua orang juga tahu itu hak prerogatif Tapi Pandit. Pak Sumarji aja ketua badan Ya Tim enggak, nasional. lah kan Pak Sumarji bukan pandit, kita pandit. Nah, Ya kita harus tahu lah kenapa. Menurut lu kenapa? Teja nggak dipanggil secara sepak bola. Gua dokter karena lagi, bukan jagoan pandit. Nadeo daripada Teja secara personal. Kalau misalnya ditukar nih, Nadeo main di Persib, Teja main di Borneo, clean sheet-nya tetap banyakan Persib. Nih, Karena trio center back-nya. benar. Teja itu most clean sheet bukan most saves. Bener nggak? Ya. benar. Bener nggak? Fun fact. Teja itu bahkan gak masuk top 10 kiper dengan penyelamatan terbanyak. Nah, Yes. Nadeo lebih banyak kan? Nadeo tuh nomor kiper 3. Nadeo sorry. Nadeo tuh kiper lokal tertinggi Tertinggi. save-nya. Saves-nya. Pertama, Satu kedua Hernando. tuh Mike Hopmeyer Bali. Dua Kadunya Biak. Enggak yang Oh. lokal. Enggak, ini kan secara Kalau yang lokal kan itu Nomor Nadeo. satu, Nadeo, Nadeo. kedua Hernando. sama Kadu kan ini Anggola. bantuan ilmu hitam. Iya. Yang pakai Anduk ya. Tanduk merah. Heeh. Kasihan lo dia pakai klarifikasi. Saya tidak pakai apa-apa. Emang jago dia tuh. Emang jago. Emang ya jadi yang dilihat menurut gua yang dilihat Saves-nya sama Junior berarti Pan ya. ini dari save-nya. Karena Enggak sih. emang urut kan kalau Nadeo, gua Hernando nggak sama cuma Cahya. save. Yang kedua tuh build up. Betul. Fan Persib ada yang berani bantah omongan gue kalau Teja build up jelek? Banyak yang bantah. Siapa yang bantah? Gue suka lihat di komen kayak Jadi jadi buat bang, lo, Tejanya build up bagus gitu. ada yang bilang enggak, ada yang bilang gue pernah baca komennya gini kayak jadi ini bukan karena nggak bisa build up ya guys ya gitu. Maksudnya gimana sih? Gara-gara apa kira-kira? Ya gue nggak lanjutin baca tapi gue gitu. Ada orang komen gitu, ini bukan karena nggak bisa build up ya guys ya gitu. Nih, patokan kiper bisa build up apa enggak tuh gimana? Kalau misalnya lu cuma sekedar passing, semua kiper pasti bisa passing. Cuma masalah gini. Akurasinya dong. Gini, di level tinggi itu ketika bola di passing pertama, itu musuh langsung nge-press. Hmm. Ya. Nah, di Liga Indonesia nggak kayak gitu kan.
At least selama gue nonton ya, paling satu pertandingan sekali doang tim ngelakuin kayak gitu. Passing bola pertama langsung di press, sisanya mundur, mid block. Ya kan? Akhirnya tidak teruji. Once teruji, bola dibuang. Kalau enggak 15 menit terakhir, Iya. skor ketat biasanya main high press. Iya. Begitu. Kalau menurut gue faktornya dua itu. Save sama build up. Ya. Dan kayaknya emang ya si Hartman ini pengen pemain yang lebih baru aja. Makanya masukin nama Cahaya kan. Nah, gue ada jawaban tuh soal kenapa setiap posisi selalu ada pemain 2-3. Iya. Itu ada hubungannya yang disampaikan sama Pak Sumarji. Kenapa? Bahwa di jangka panjangnya si John Hartman, dia pengen pakai pemain-pemain muda di kompetisi yang levelnya Asia sampai Piala Dunia. Nah, sedangkan untuk AFF nanti pakai pemain senior dan di Lokal. lokal. Berarti udah 3 nggak main di AFF? Kemungkinan senior. Yang Full? Nggak Nggak. ada pemain U23-nya? Mungkin ada. Cuma yang diomongin sama Pak Sumarji gitu. Tapi gini, gue mau nanya. Ini tuh pemanggilan ini tuh ada limitnya nggak sih? Berapa orang yang dipanggil? Kayak ada kami gitu kan ada limit 20 juta kan? Kita keluar dulu ya. Iya. Gue sebelum taping gue udah bilang kita harus lucu guys. Tuh. Tuh. Penonton nggak siap nerima yang serius-serius. Ayo. Ada limitnya nggak sih? Nggak Kayak ada lah. misalnya mau manggil 60 orang gitu untuk TC. Boleh aja. Boleh. Nah, pertanyaan gue gini, kalau emang tujuannya John Hartman mau masukin U23 ini at least buat perkenalan dan belajar, kenapa nggak semua pemain yang emang bakal diproyeksi nama dia dipanggil? Contoh nih, kenapa lu manggil nama Jens Raven tapi tidak manggil nama Strike? Nah, Itu sih cuma di John Hartman bisa jawab. Padahal nasibnya sama. Kenapa lu nggak manggil pemain yang minutes play U23 paling banyak di Liga Indonesia sekarang, yaitu adalah Rivaldo Enero. Kenapa nggak dipanggil? Maksud gue panggil nggak usah Kakang. Kenapa nggak lu panggil? Iya, kalau Makanya- sebanyak-banyaknya susah juga, waktunya kan cuma 4 hari. Itu maksud gue. Kalau statementnya kayak lu tadi terbantahkan sama omongan gue dong. Enggak juga. Akhirnya jadinya kenapa lu manggil ini, kenapa lu nggak manggil ini? Sebagai posisinya sama-sama U23, sama-sama di klubnya nggak punya minutes play. Iya. Ngerti gak maksud gue? Iya. Itu yang jadi pertanyaan gue. Apa tujuan dia manggil pemain U23 ini? Ini untuk rangka nanti, untuk kedepannya, untuk yang tadi di Pak Sumarji bilang. Yakin Main- Rivaldo nggak masuk rangka tuh? Itu maksud gue tetap aja berarti lu alasan lu manggil si A tapi nggak manggil si B itu apa? Sama di posisinya udah Untuk penuh. U23. Nah, kalau misalnya lu disuruh milih, mending ngambil strike apa ngambil Raven? Dengan posisi keadaan mereka sama. Ya pasti milih strike dong. Strike kan winger. Strike bisa di 2 posisi. iya. Tapi cenderung di winger. Iya maksud gua alasan konkret itu apa? Kita nggak tahu. Iya. Kalau strike sih anomali menurut gua. Strike sama Raven tuh aneh lah. Zilstra. Kalau Zilstra, Lebih parah malah menurut gua Zilstra. Raven masih lebih regular subs player, ngerti gak? Bisa nggak main-main ya? Ih, ini menurut gua tingkat subjektivitasnya gede sih. gede. Kali ini ya. Kalau gua sih ambil positifnya pemanggilan ini perkenalan aja kalau gua. Jadi pas dilihat, oh si ini passingnya gini, oh si ini first touch-nya on gitu misalnya. Kepo doang kali, kepo. Kepo. Coach John Herman, Kenapa kepo. kemarin si Clifford ngambil ini? Kenapa Tayo ngambil ini? Dia cek-cekin dulu. Oh, bukan karena nih ya namanya. Mungkin ya. Mungkin. Ya, Nggak tahu. lanjut ke momen selanjutnya. Jadi menurut lo dua ini sekalian kita proyeksi yang dicoret nggak? Enggak. Ya, itu udah termasuk tadi yang lu bilang jadi Starting kiper lineup. ketiga Iya, siapa? berarti dua udah coret dong. Ya, Nadeo. Kita kan Nadeo semua. Ya. Oke, kita lanjut untuk ke pemain belakang. Jayzes, Kevin Dix, Dean James, Elkan Beget, Justin Hubner, Nathan Joaon, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Donitri, Fajar, Ferrari, dan Yance Sayuri. Sama Verdong tapi di DM ntar yang Jordi. Oh iya, sama Verdong ya. Verdong masuknya di DM. midfield ya. Calvin Verdong sama Jordi Amat. Jordi Amat. Itu yang dari PSSI gitu, Iya. kadang di Di DM sama si ini juga Amat. Oh, berarti emang proyeksinya mau main di DM. Mungkin. Lihat dulu ntar si Herman. Enggak, pertanyaan gue gini. 14 nama ya untuk di Gini. pemain belakang. Alasan dia manggil Fajar apa ya? Menurut lo? Di bek kanan juga Backup posisi umurnya bukan kanan. U23 pula lagi ya? Iya. Jadi Udah untuk 24 ya? untuk kalau kompetisi U23 nggak mungkin. Backup posisi kanan sih. kalau Ya kan? menurut gua. Gini, kalau gue punya alasan logis. Asnawi cedera. Betul. Ya, lu pengen memperkaya pool bek kanan lu. Yes. Kasih gue satu nama selain Fajar, bek kanan ada nggak? Kakang lebih Putros. Kakang lebih Irak manggil. Kakang lebih rutin main dibandingin Fajar Fatur Rahman. Kalau gue, karena
dia pasti ngelihat data Fajar di Borneo kan. Tapi di Borneo Bukan datanya di tuh bagus Persija ya? banget. Bukan di Persija mah. Justru Fajar lebih sering bikin Persija kegolan dibanding Persija bagus, betul nggak? Selama di Persija. Selama di Persija Tapi ya. di Borneo, Fajar itu bahkan selama kan tahun lalu masih U23 ya Fajar Iya. ya. Dia itu minutes play paling banyak dan Sampai sekarang Borneo itu malah compang-camping gara-gara dia nggak Fajar. punya bek kanan yang bisa gantiin Fajar. Yes. Kalau yang gue tonton ya, dua-duanya. ya sebenarnya pemanggilan Fajar kayaknya masih make sense aja. Karena Dan Borneo kayaknya ya. Kevin Dix bakal Iya. ngisi di posisi RCB sih. 3 bek ya. Terakhir informasi terakhir aja. LCB dia mah. Tapi ada Hubner ya. Iya, Iya. ada Bagot. Tapi di kanan padat ya. Bek kanan apa? Bek kanan, bek kanan. Enggak lah. Sandi Cuma doang. Sandi Wolf Sandi sama sama Basically Wolves doang. Yakob. Yanci Yakob. Yakob nggak bakal main di bek kanan, cuma Yakob Winger. di sini cuma si masuknya, Kluivert doang yang naruh Yakob di fullback. Ada Yakob Yance. masuknya di depan. Yance di kiri ya? Di situ di depan. Anjing kiri. Yance kiri. Lanjut ya. Dia Midfield di coret nanti. Gara-gara bilang enggak. Oh, ini persiapan Uber Cup maksud lu? Yang dipostingan. Enggak, gua ngomong gitu. Nanti ditempel di masukin sini ya. Editor masukin ya gambarnya. Uber Cup. JC siap Uber Cup. Pakai backshot. Ayo, lanjut. Midfield kita kurangin Calvin Verdong sama Jordi Amat karena tadi dimasukin di pemain belakang ya. JPLPC Tim Gibbons, Ivar Yenner, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan, Egy, Eliano, Arkan, Sabar. Kita dulu. Kayak Jordi sama Verdong tetap DM deh. Kenapa? Kita nggak punya DM lagi. Jenner cedera kemarin. Selamat datang Jenner di Liga Indonesia cedera. Iya, betul. Tom Hay sanksi. Sanksi. Jadi praktis DM cuma Klok sama Pelupesi doang. Nathan? Nathan. Nathan Oh, Sama- Nathan. Nathan di left back. Nathan Kayaknya di nggak left bakal main back deh. DM. Bener-bener. Di sini Menurut gua masuknya nih- daftarnya mana? Nathan. Nathan. Menurut di gue belakang. nanti kemungkinan besar ya starting ini cuma tebak-tebakan doang nih. LWB-nya Nathan di Verdong DM tadi. Iya, betul. Kalau nggak James. James. Iya. Wingernya tim Gibbons. Nathan tuh main di DM cuma di Tayong doang. Karena kita nggak punya DM lagi. Iya, dan Mau itu, nggak mau. itu udah ke bawah dari U23. Dan Tayong tuh tahu kalau Verdong tuh bisa DM. Cuma Tayong lebih butuh Verdong di wingback. Karena dia mainnya sayap banget kan. Iya. Kalau si Sintayong kan. Gitu. Makanya kata gue Jordi sama Pelupesi mending tetap di... Jordi sama Verdong taruh DM aja. Tetap di DM ya. Dan kayaknya Victor Deton nih. Tadi dulu bacain dulu yang tengah tadi. Yang mana? Udah bacain. Udah. Siapanya? Verdong, JPLPC, Tim Gibbons, Ivar, Jordi Amat, Mark Klok, Kambuaya, Ivar Witan, coret. Egy, Eliano, Arkan Fikri, Ezra sama Detan. Oh si Gepen masuknya di midfield. Winger dia. Midfield. Oh iya. Dia soalnya sekarang main di Emen udah wing kiri. Mainnya winger. Nonton lo Liga 2 sekarang Belanda. Iyalah emang Ngeri juga. soalnya gue Pandit Belanda Liga nonton Belanda nonton banget soalnya kan gue ngikutin Mamari kan. Oh jadi, iya. jadi Belanda tuh gue nonton banget Liga Belanda. Tapi jujur. Tanggapan Pedi, Farhan, Mark Apa? Lok. Pemanggilan Mark Lok gimana? Marco sama Lili Pali udah lah, gak kasih yang lain. Oh, langsung Lili Pali orang gue baru Mark Lok dulu. Dia sama aja kan sepaket itu. Kalau gue sih setuju ya pemanggilannya Klok sama Lili Pali. Kenapa emang? Gue timnas kita butuh sosok yang memimpin ruang ganti. Udah punya Jaitses. Kan ada Jordi Amat. Nggak bisa butuh pengalaman yang udah ada dari timnas kapan. Enggak, sorry ya. Ini mungkin bisa didebatkan. Lu boleh klip ini. Bobotoh yang masih denial dengan statement terutama gua yang bilang ngapain Klok dipanggil dan lu marah-marah nge-DM-in gua pakai akun bodong lu yang culun itu. Gua tanya deh, lu Persib main nonton enggak sebenarnya? Coba akuin. Waktu kemarin Persib lawan Borneo, yang bikin temponya Persib rusak itu siapa? Nonton enggak? Enggak. Nonton enggak? Nontonnya dari TikTok. Nontonnya cuma klip di video sport doang kan, kalau nggak Indosiar Sport. Udahlah, menurut gua, apalagi dia abis cedera kan. Betul. Lagi fit aja mainnya udah kuring. Mau closing. Bentar lagi. Apalagi Apalagi abis cedera. Tapi kalau gue jujur ya, gue takut bilangnya. Apa? Ya gue takut kalau misalkan bilang kalau nggak pantas gue takut banget. Kenapa? Takut dibanjirin DM-nya. Nanti gimana kalau misalkan di DM bilang, oh beleguk sia. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa kan lu orang Bandung, mau jadi orang Bandung. Enggak, lu katanya. kan udah lama DM lu nge-DM. Ya juga sih, tapi takut. Enggak, kan kita kan beropini aja sesuai dengan apa yang kita tonton. Tetep aja aku takut. Kalau gua berani ngomong gini, karena udah mulai ngikutin Liga Indonesia di musim ini lagi kan. Ya. Jadi tapi- tiap minggu nonton. Tapi Jadi gue serius deh, gue itu kemarin ngobrol banget sama keluarga cewek gue. Boboto garis keras banget ya. Garis keras banget yang tampil kayak... fotonya di sini. Apaan? Jangan lah. Jangan ya. Tapi yang pasti kayak om-omnya cewek gue tuh yang kayak kalau nonton Persib itu yang kalau nggak di stadion, pokoknya yang
ke pos ronda gitu yang Oh, rame-rame, nobar. nobar kayak gitu kan lu tahu, lu pernah kan di depan di Ikut situ. nyari resbob dulu ya berarti ya. Enggak Oh pokoknya nggak nyampe ya sampai situ. pokoknya kayak gitu. Nah. Ternyata gue ngobrol sama mereka pun ngerasa aneh panggilan Clock ke timnas tuh udahlah gitu. Itu mereka yang ngomong ya bukan gue. Kalau gue ngomong gue takut gitu. Pokoknya Terserah, gua takut. gue nggak tahu. Boleh nanti Boboto yang ngelihat video ini bagian ini boleh nanti di komen. Kasih gue satu alasan kenapa Klok tetap dipanggil. Iya buat abang-abang kan benar. Jadi gini, Enggak sih. gua setuju kalau misalnya si Klok itu salah satu DMF yang cukup oke lah di Liga Indonesia. Liga ya. Di Liga Indonesia. Karena dia punya peran apa pekerjaan-pekerjaan kotor. Jadi kalau misalnya Persib di Ball winning midfielder. ya, jadi dia pertama tuh Iya. nabrak-nabrakin. Tapi itu 5-10 tahun yang lalu dia masih Begitu. begitu. Nekel-nekelnya masih bagus. Iya. Kalau sekarang Setahun belakangan ini terakhir tuh ribut tuh sama si Pak Pahan. Iya. Yang Pak Pahan dia tabrak itu kan udah kotor tuh. Itu kalau ngomongin di liga masih oke. Bayangin kalau mainnya di liga Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia itu udah nggak bisa ditolerir tuh pemain-pemain yang levelnya kayak gitu nih, dan bisa ngerugiin tim. gue bukan karena gue sekarang udah mulai banyak berteman dengan beberapa pemain, follow-followan si Instagram, bukan gitu ya. Tempat diomongin. Enggak ngomong aja Mark Klok gimana kayak gua. Kayak gua gitu loh, enggak usah ada yang muka timahnya. Nanti kesannya, Itu kesannya. kesannya lu sombong udah. Enggak, Lu gue ngomong aja gini nih. sombong. Mark Klok tuh gini udah. Nggak usah. Enggak, nanti kesannya gue kayak ngebelain pemain ini banget. Lah gua ngomong apa adanya. Enggak, maksud gue gini. Nah, Kalau di awal, enggak nih ngomongin Mark Klok udah enggak usah ngomongin. ini kan DM kan, ngomongin Ya. DM kan. Lu mau ngomongin Pak Pahan kan? Betul. Karena dia ngecat lu kan? Betul. Gini. Maksud gue gini. Kalau di awal tujuan lu mau bawa pemain U23, lu memanggil Mark Klok dengan alasan kualitas misalnya. Masa lu gak ngasih tempat buat Rivaldo sih? Dengan minutes play dan juga perannya di Kan bawah. udah ada Arkan Fikri di tengah. Akan Fikir nggak DM dong? Enggak di tengah. Ya kita kan nggak tahu dia mau mainnya kayak gimana. Nggak perlu misalnya lu ngeliat Nggak si gini, Tayong. secara kita nerka aja, nggak mungkin Akan Fikri main di DM. Gini, lu tahu dari mana kalau misalnya John Hartman bakal pakai 2 pivot? Nggak tahu. Iya. Tapi at least kita tahu karakter pemain yang dipanggil kan. Iya makanya. Mark Klok sama Arkan ini karakternya beda. Enggak siapa tahu. Nggak Justru but- Mark Klok itu samanya sama si Rivaldo karakternya. si Pak Pahan ini, maksudnya si pivot ini udah ada Joy Pesi, Betul. udah ada si Kambuai, si Kambuai tapi Rodi udah Ahmad attacking. sama si Verdong udah 3 gitu. Oke, kenapa nggak Pak Rivaldo? Kenapa lu Klok yang lu panggil? Ya nggak tahu. Boleh John Hartman jawab. Nah, Mana mau dijawab dia cuma bagus. Bagus. Jersey bagus. kalau sangat soal bagus. Rivaldo Pak Pahan mah justru gue lebih sering promoin dia dibandingkan lu kan promoinnya pemain mana? Biak itu Apaan? Siapa? PSIM siapa? Oh, siapa namanya? Farul siapa itu? Si ini. Yang di yang si Bimo pengen Iya, dipanggil iya, pokoknya. betul. Iya. Iya, gue justru lebih sering. Fareza Sudin. Gue lebih menyuarakan Rivaldo. Rivaldo Pak Pahan dari zaman Tapi di nggak di AFF. follow. Tapi Iya, lu tahu Boleh nggak kalau Rivaldo dikasih. iya kita juga. Tapi lu tahu nggak kalau Rivaldo Pak Pahan itu dipanggil Sintayong? Tahu, Tahu kan? tahu. Tapi cedera pas mau mulai. Betul, tahu. Udah 2-3 kali bahkan. Nah, gini, Rivaldo Pak kalau Pahan. kalau patokan lu adalah liga, Eh. satu fun fact justru secara data clearance-nya banyak kan Rivaldo daripada Klok. Kalau lu bilang Klok di liga bagus, Lu masa jangan lu nggak bilang Rivaldo di liga bagus? jangan lihat statistiknya Dan, doang. dan gini, gue tanya, gue nih, boleh nih. Persib tanpa Klok Mm-mm. sama Borneo tanpa Rivaldo, mana yang lebih berdampak? Borneo tanpa Rivaldo. Itulah yang dimaksud pemain krusial. Karena kedalaman skuadnya Borneo nggak sebagus kedalaman skuadnya Persib. Betul, tapi kalau misal lu lihat nih, Borneo seberapa vital peranan Rivaldo, seberapa bagus kualitas pemain ini. Iya. Ya lu bisa lihat impact-nya ke tim ini. Persib tanpa Klok Iya. itu cuma di Asia doang jeleknya, di liga bantai-bantai dia. Karena pemain lainnya banyak yang backup. Kedalaman skuad baik lagi. Gue nggak pernah bilang Rivaldo jelek, Rivaldo paling bagus. Lu takut dibilang gak suka Rivaldo ya? Enggak dong. Kalau misalnya followers gue sering banget gue ngebahas main tengah paling bagus tuh Rivaldo Pak Pahan sering. Bahkan pas cedera gue pernah ngangkat kontennya. Maksud gue kenapa Rivaldo enggak? Mungkin dia nggak butuh main pivot lebih di tengah gitu. Dan gue juga ngapain gue belain Klok dari awal juga statement gue Klok itu udah selesai. Gitu sih kalau gua. Dari zaman Patrick Kluivert manggil juga udah aneh. Gua kalau manggil U23, gua inilah. Lu manggil U23 gua nggak akan komplain karena menurut gua U23 tujuannya pasti belajar. Iya. Mungkin ada yang akan masuk DSP final squad, mungkin ya. Tapi menurut gua probabilitasnya kecil.
Iya. Donitri, terus si siapa? Yang lagi reguler sekarang. You name it lah. Detan You kemungkinan name bisa it. tuh. You name it. Detan mungkin bisa karena winger kita dikit ya Betul. stoknya ya. Detan mungkin bisa Kita dipertahankan. lanjutin dulu. Boleh. Ya. Ezra Walian tadi. Oh iya, Ezra Nah, Walian belum ke depan masuknya di tapi mana kan. ya? Tadi di midfield. Midfield, Iya. Ezra AM dia. AM. Reza depan. AM. Ezra ya? Ezra. AM. Nggak striker AM. Belakang Winger striker. justru Bisa kalau di posisi dia Persik tuh lebih sering winger. winger. Oh di FM banyak banget posisinya. Tapi kalau gue, Hmm. kalau Ezra no komplain gue. Iya. Karena emang iya, Lagi gue perform ya? saksi nyata emang Ezra deserve dipanggil kok kalau misalnya Iya. mau dicoba mah. Iya. Dia tuh penyerang lokal top score. Iya. Penyerang ya. Penyerang. Sebenarnya golnya ada lebih banyak Yakob, tapi Iya. Yakob tuh kan dia Winger. bukan Penyerang penyerang. berapa gol? 8 ya nggak salah. ya? Iya segituan lah. Ezra 6 kalau nggak salah. 7. 7 deh ya. Emang Yakob 8 ya? Kalau nggak salah. Apa Gue salah? pernah nyari di daftar striker, winger segala macam asing sampai 20 terus baru ada Ezra. Gue nggak ngeliat Yakob. Intinya kalau gue 86 ya, kalau gue main-main yang emang out of nowhere dipanggil, misalnya kayak dia sebelumnya nggak pernah dipanggil, akhirnya dipanggil lagi kayak kasusnya Ezra ini. Gue setuju asalkan emang perannya dia krusial di timnya. Iya. Gendong lah bahasa gampangnya. Dan perannya Ezra bakalan kepake itu untuk bola-bola mati tuh. Karena dia bisa set piece ya. Set piece-nya Gue kalau ngeliat dia Ezra itu tipikal striker yang Harry Kane banget. iya. Striker yang link up, yang passing, complete forward lah. Tapi sebetulnya di Persik Kediri dia bukan striker juga. Di winger, strikernya si Enrique kan. Di Persib juga nggak pernah mainin striker. Iya. Cuma Cuma kalau terlalu versatile Ezra dan tuh. dia bukan tipikal striker yang bisa ngolah bola sendiri kalau menurut gue. Betul. Butuh temen. Kayak apa namanya pemantul lah ya. Iya. Tapi deserve sih Ezra. Makanya gue no komplain. Nah, yang menarik dari pemanggilan ini satu lagi tim Gepens. Iya. Ini adalah debutnya Di debutnya Gardo tim Calling. Gepens. Pertama kali masuk Gardo Calling semenjak Senior ya. ya. Enggak U23 juga enggak Iya, pernah. betul. Enggak pernah U23. Dia main Ini di pertama Toulon. kalinya. Toulon Cup. Iya, main. Terus kalau misalkan Garuda Calling U23 terakhir kayak Dion Mark kan bareng sama dia kan. Dion masih main-main. Dia kan main, soalnya kan ke apa? Apa? Enggak. Iya, intinya pokoknya tim Gepens itu belum pernah ngebela timnas Emang semenjak jadi WNI. Enggak, bukan jelek. Semenjak Masuk ke jadi WNI Super belum League pernah. soalnya. Dan tim Gepens ini dia sosok yang reguler juga di FC Emmen Ya. di timnya kasta kedua Belanda RC Divisi. Jadi menurut gua sangat layak dipanggil. Pandit Liga 2 Belanda nih. Lanjut. Iyalah. Aku fans sama Mari. Pokoknya jadi aku harapkan tim Gepens ini bisa mengisi posisi wing kiri. Tapi dia main di winger ya? Winger Sekarang ya? di FC Emmen Iya, dan di winger. bagus. Dan udah cetak beberapa gol juga di FC Emmen. Keren ya? Enggak kayak siapa berarti? Febri Haryadi. Tiba-tiba nama itu yang keluar. Dia juga Rubber ya. Street. Kenapa ya? Nggak tahu ada ya pikiran. Tiba-tiba. Kasihan lagi ACL. Oh iya. Kita doain sama-sama ya semoga Febri Haryadi bisa cepat sembuh dan bisa merumput kembali. Pinter. Nyambut. Lanjut. Untuk di lini depan Milano Jonathan, Oleh Romani, Red. Coret. Ragnar, Adrian Wibowo, Ramadan Sananta, Beckham Putra, Mauro Zelstra, Yakob Sayuri, Hoki Jaraka, Jens Revan, Stefano Lillipali. Ini Milano Jonathan. Lillipali. Stefano. Milano Legend. Jonathan coret ya, karena ACL ya. ACL coret. Milano Nah, Jonathan dicoret dan di sini ada nama yang mencuri perhatian. Siapa tuh? Tadi lu bilang Stefano sama Jens Revan. Case-nya Lillipali ini menurut gue ya, itu sama kayak di Itali dulu terakhir di Natale. enggak di Natale, terus si De Rossi. Nama-nama kayak gitu tuh. Yang justru menurut gue itu ngerusak Italia anjir. Terakhir waktu Piala Dunia 2014 fans Itali, gue Azzurri juga nih. Itu nama-nama pemain kayak De Rossi itu masih dipanggil di timnas. Italia tuh nggak lolos grup World Cup. Akhirnya kemarin 2021 nggak ada satupun orang yang unggulin Italia selain fans Italia. Bahkan fans Italia pun itu nggak ada yang nyangka Italia juara Euro kemarin. Karena Iya. pemainnya nggak ada yang apa ya nama besar. Iya. Bener-bener Barella, Chiesa, Verratti, Chiesa, baru Berardi, Insigne bener-bener ya. Kalau di Eropa Iya. middle aja lah. Bukan nama besar lah ya. Iya. Karena sejatinya apa? Pelatih yang bener tuh tahu pemain itu butuh pemain yang bisa main tempo tinggi. Leader tuh nggak mesti ada di DSP. At least lu hadir di di staff kepelatihan lah misalnya. Kayak Buffon akhirnya kan jadi staff kepelatihan kiper. Jadi menurut tuh mendingan Lillipali McClock jadi staff Kalau kepelatihan emang aja. tujuannya mau Oh, jadi abang-abangan. abang-abangan Ya. gak usah Setuju gua. panggil as a player, Setuju. forward. Karena harusnya pemanggilan Garuda Calling ini kan disesuaikan dengan Watford. Watford. Nggak, gue respect dengan legend apalagi Lillipali ya golnya lawan UAE kan gila. Iya. Tapi itu kan 2018 gue masih mantan gue namanya si tadi
Ada si masih pacaran sama mantan gue yang itulah 2018 udah lama. Yang Pak Bung Binder banting-banting bangku kan? Nggak tahu Lili Pali Asian Games salto anjir. Iya, cuma ya Udah habis lah. Iya, it's been Ya, it's been an honor to have you in Timnas Indonesia. Tapi jujur aja respect karena emang legend. legend. Bener. Betul. Pada Nggak- masanya kita gila-gila banget. sama kayak fans Italia ngeliat De Rossi respect tapi udahlah. Kayak gitu. Sama. Totti respect tapi Iya. udahlah. Betul. Kayak itu kejadian. Bukan kita benci Lili Pali, enggak. Gue di follow Lili Pali bahagia gue. Iya, berarti nih kalau misalnya Klok sama Lili Pali di take out, yang nge-replace siapa? Yang ganti. Yang ganti siapa? Dari luar nih, dari Rivaldo lah. di luar 41 nama. Rivaldo kalau Rivaldo Klopp. ganti Ganti Klopp. Klok. Iya. Kalau Lili Pali, Lili Pali Fareza Sudin. Lili Pali. Dia bener. Kalau nanya yang perform kan, Fareza Sudin. Sering tuh Ayo nonton Deka. Sering tuh nonton VCM. Memang sering ya. Gue sekarang liga lokal hampir semua tim gue nonton kecuali Semen Padang. Lili Pali posisinya apa sih? LW, winger, Emang Fariza Sudin AM juga? atau LW? Kalau gua ya. Tapi kan seharusnya ya untuk Garuda Calling ini ya, biasanya itu nama-nama yang dipanggil ini kan disesuaikan sama kebutuhan taktiknya si Pasti. John Herdman. Bukan gak biasanya, pasti sih. Iya bukan kan? oleh Harusnya kan kebutuhan seperti itu kan. Iya. Contoh kayak waktu zamannya Coach Shin, bahkan Back tengahnya banyak. Nama-nama ini tuh nggak ada. Itu kan berarti kebutuhan taktiknya Coach Shin. Iya. Seperti itu. Butuh pemain yang kuat main 90 menit. Ya. Bukan 30 menit langsung jalan. Nah, di eranya PK, nama-nama ini muncul lagi. Berarti Dan kebutuhan sekarang taktik. balik lagi di eranya John Herdman, nama ini balik lagi. Iya. Apakah taktik John Herdman sama kayak Akan Patrick mirip Kluivert, atau ada yang Tadi lu mau langsung ke starting. enggak, belum. Ini kan kita bahas ini. Kita bedah dulu yang tadi, kan Iya, masih belum selesai. betul. Hoki Caraka menurut lu gimana? Deserve menurut gua. Deserve Bentar no dulu. complain? Maksud gua, No. dari pemanggilan Garuda Calling ini apakah sesuai kebutuhan pelatih atau Ya enggak? pastilah. Enggak, Menurut lu kebutuhan siapa? Satu kebutuhan pelatih, yang kedua dia juga masih ngeraba-raba. Kenapa? Kan gue bilang dia tuh masih kayak kenapa ya dia dipanggil? Pengen lihat, dia pengen lihat. dia Apalagi kepo. dia dihadapkan dengan event yang gak penting-penting amat. Iya, makanya dia tuh kepo. Kepo. Nih, Taeyong juga dulu pertama-tama dipanggil siapa yang dipanggil? Ya udah. Serdi. Ah, Berarti mabok dia berarti kan dulu John juga. Herdman kan Dia follow gua Iya, lagi. kepo. Ya udah, berarti sekarang nama-nama yang dipanggil ini ya udah. Ya udah, ya makanya kita kan di sini kan Iya. siapa tahu John Herdman ngelihat, oh ternyata pemain ini kayak gini, kayak gitu kan siapa tahu bisa Iya. referensi masih Cuman gue kurang. bingung sih satu nama Jens Raven. Ntar dulu ya. Gini. Raven, Jujur. Adix, Raven udah ngegolin satu tapi Di dibanding Bali. ya Dibanding Strike. apa strike? Strike udah setara sama kita content creator sekarang. Jadi YouTuber. Iya. Tapi udah ngalahin kita subscribernya kan. Iyalah. Mau kita siapa? Lanjut. Enggak, tapi kalau gue sih, kalau Jens Raven sih, ya balik lagi, U23 gue no komplain kalau gue. Kalau alasan U23 nggak bisa dibantah, Kang. Iya, kalau 23 misal tadi lu udah ngomong kan si siapa tadi? Marco sama Lili Pali penggantinya itu tadi. Iya. Kalau gue bilang main depan kayak misalnya Axel Runtukahu atau Arlian Nah, Abdul Itu Manan. juga. Menurut gue layak Siapa? gantiin Yang kedua? Arlian Abdul Manan Oh, gitu. Winger Arli, kiri. Arli. Itu Arlian Sabdul Manan siapa? nama lengkap ya. Kalau tahu nama lengkap, lu kayak Gua tahu, kayak Arlian Bung Sabdul. Rensu, lu tahu dia tinggal di mana, kayak bungkus. Kita kan nonton bola nggak nonton highlight. Ya betul, masa lu sampai tahu dia tahu deh SSB di mana, lu tahu. Bungkus pasti. gini, pemain asal Bapaknya, bapaknya pemain sampai asal tahu Jogja, Bungkus. Tapi- AA Putra dari Iya. Tapi kalau bungkus kan udah di sini nih Iya, ya, iya, ensiklopedia lah ya. Ngeri ya. Maksud gua ya nama-nama itulah mendingan. Sekarang lagi perform juga dua pemain itu. Enggak, masalah gini kalau lu ngomong perform. Tadinya gue juga pengen mempertanyakan kenapa nama Excel nggak ditry. Excel Iya, udah tahu. iya, bener, Tapi lu inget gak kapan Excel try main di Persija? Gue sih jujur gak inget. Ya itu kan karena ada si Aladin. Di depannya makin penuh, si iya. Maxwell juga makin jago. Akhirnya yang gue pikirin apa namanya? Kalau misalnya alasan minutes play kenapa si A ini nggak dipanggil, tapi ada pemain yang minutes play-nya kecil dipanggil. Iya, makanya susah. Bikin bingung kan? Bikin bingung. Iya. Tapi kalau misalnya kita cari nih 20, jangan 20 masih belum ada nih nama Excel. 30, 40 nama striker Liga Indonesia setelah si Ezra Walian, Pasti Excel. Yakob baru Lokal. Excel pasti ada. Yakob nggak striker Pak Winger. Maksud main depan gitu yang Iya, iya. Excel harusnya ya. Dulu kan oke, waktu zaman Patrick si Septian deh. Bagaskara. Iya. Iya, yang rame tuh dia sampai ngomong di press conference. Main juga enggak kan? Enggak. DSP juga enggak. DSP juga enggak kayaknya. Malik Rizali juga pernah. Malik Malik kan nggak- Rizaldi main. Malik Rizaldi main. Itu Sintayong. Patrick enggak panggil Malik Malik. starter kan lawan Bahrain.
Iya, dipakai pala Iya, iya. enggak yang enggak. Malik starter gila. Iya, maksud gua kan pemain lokal kita cuma karena kesempatannya aja yang kurang. Iya. Tapi kita kan udah pernah lihat mainnya kayak gimana si Axel bagus. Dan sepakat lah kalau dia tuh salah satu yang Gue juga setuju Excel layak dipanggil. gitu. Dan Hoki Caraka kita no complain. Gue no complain. Gue no complain karena Hoki, Gua no. gue Hoki gila sih. Hoki Nah. menurut gue ini musim tergila Kalau Hoki harus menurut pilih gua. Hoki sama Raven, pilih Hoki. Jauh. Jauh banget. Coba gue kasih tau. Hoki, Raven, Strike, Zilstra digabungin banyakan golnya Hoki. Tapi salah satu yang bikin hoki lumayan oke itu dirubah posisinya. Dia lebih banyak main di Main sayap. Di wing. sayap, sayap Nah. kanan Hoki. Dia lebih Pelatih bebas. Persita siapa? Lu kan apa lebih? Carlos Pena. Nah, si Carlos Pena ini ngelihat, ternyata dribblingnya oke nih. Dibanding finishingnya. Dan terbukti kan, dia banyak terlibat di gol-gol yang Dia lebih banyak striker gol-golnya kita. itu bukan gol yang striker malah. Iya. Iya. Wah, dari sapi. Itu yang kemarin gue cekin pada Salto. PSM gitu gue. Hoki, lu gila lo, Hoki lu Dia bener. body balance-nya kuat mantep banget loh itu. Gila. Tapi tadi dulu ini nggak setuju nih, coba nih. Alasannya apa? Enggak gue setuju. Lu setuju? Karena kan Hoki pertama main di winger Tadi itu bilang kan bukan dia di eranya nggak Carlos setuju. Peña kan? Nah. Dia yang nyoba pertama main di winger si Gerard Van den Broek bukan? Iya, dia udah tiga. Iya, tiga. Dia yang pertama kali nyoba. Mungkin Carlos Peña ngeliat Yang oke, nebelin si Carlos nebelin Peña. sama si Carlos Dan Peña. lagi kan emang di Persitanya strikernya udah ada. Iya. Hoki tuh jarang main di 9 di Persita. Setuju gua. Hoki itu salah satu pemain muda yang versatile, Setuju. ya kan? Versatile. Beckham Putra, bisa komplain nggak? kiper juga dia. Beckham Putra. Nggak usah takut, tenang aja kalau emang nggak setuju nggak usah bilang nggak. Untuk Beckham Putra gue setuju. Setuju? winger Setuju. gue juga setuju. Setuju gua. Gua bener-bener absolutely no complain kalau Iya, Beckham. karena Sumpah. emang kurang di posisi. Orang mungkin nanti takutnya baru nonton sampai ke Mark Locke kita udah ngeceng-cengin Iya, gini. langsung Nih nggak suka Persib nih. Sip. Padahal mah kita setuju kok dengan panggilan Beckham. Iya. Tuh, setuju. Orang tuh ini mah podcast fans Persija kan tolol ya. Kalau fans Persija udah orang semua nih. Iya benar. Ini aja biru. Iya. Arema. Enggak deh, kira-kira. Lu kalau misalnya ada yang nggak setuju sama Mark Locke, which is kita juga nggak setuju. Ya, ya. Kita juga nggak setuju sama Mark Locke ya. Tapi gue pribadi gue nggak tahu kalau mereka bertiga juga setuju sih tadi bilangnya. Kalau gue pribadi gue absolutely setuju Beckham. Iya, setuju. Pertama alasannya adalah ini orang gila sih menurut gue. Sumpah. Lu kalau misalnya ngeliat cara Beckham main, itu jarang banget ada orang yang bisa ngerebut bola Beckham tanpa ngelanggar dia. Iya. Kalau di liga ya, ini orang gila bener. Dribblingnya bagus, cuma dia masalahnya sih decision makingnya kadang-kadang Iya. agak telat. Kalau decision making, boleh didebatkan, mayoritas pemain lokal. Iya. Itu decision makingnya jelek. Hmm. Sumpah gue nonton liga, kok lu syuting, kok lu passing, gue kayak sebagai penonton ya, Iya. kenapa lu syuting? Jauh banget decision making sama yang, itulah kenapa kita naturalisasi pemain kan. Iya. Football IQ ya istilahnya ya. Ya. Mayoritas. Tapi Beckham itu salah satu yang di atas rata-rata. Ya. Kalau untuk liga lokal ya. Ya gitu. Fakta tidak terbantahkan. Jadi kalau lu benci sama klubnya terserah, tapi lu jangan kocak. Tadi nanya, Iya. Hoki setuju nggak? Setuju. Beckham setuju nggak? Satu lagi, Witan gimana? Nah, nggak setuju gue. Nah, kalau ini nggak setuju. Nggak setuju gue. Kaget, jujur kaget. Jujur kan. Belum balik lagi ke performa. Iya. Belum balik terbaiknya. performa. Sama kayak jatuhnya kayak manggil si Raven, manggil Lili Pali. Tapi dengan pemanggilan Witan, gue jadi nangkep dia beneran nerka. Karena Witan itu namanya udah ada di national pool. Iya, benar. Dia main FM man. Beneran nerka dia. Dengan statistik yang banyak, golnya Iya, banyak. dia dia capsnya banyak, minutes play-nya banyak di timnas. Kenapa nih? Iya. Berarti dia selama ini dibelusukan di liga nggak nonton ya berarti. Iya. Kan harusnya Berarti dia berdasarkan data yang dia Iya, punya, data ya? yang dia punya. Pemanggilan Garuda Kan harusnya Komunikasi. gini. Kalau lu manggil pemain itu nggak pernah main, gak masuk dong di radar lu. Lagian dia kayaknya baru berapa kali sih? Kayaknya nggak lebih dari 5 kali deh. Dia datang ke Persija 3 kali tau gue. Gak sekali loh dia nonton Persija. Liga Persib, Iya. Liga 2 cuma sekali. Liga 2 cuma Liga 2 sekali. Kalau Dayaksa doang. Enggak, Persija paling banyak dia. Karena kan pemain timnas paling banyak dia cuma di sisi itu doang. Dewa sekali. Iya. Udah. Enggak, maksud gue, masa lu nonton Persija berkali-kali, lu gak lihat sih Witan gak main? Ya mungkin ya dari data itu dia penasaran nih kenapa pemain ini Iya. play-nya banyak. Jadi terus- nerka, balik aja nerka. Itu kalau menurut misalkan gua. lo main FM kayak misalkan asisten lu merekomendasikan Berarti menurut lo ada yang rekomendasikan Witan? pasti ada lah. Bisa jadi. Pasti bisa dong. jadi. Yang menurut WA, gua. berarti yang WA. pasti Witan nih. enggak pasti yang Enggak dibilang tadi. gitu. Maksud gua, kan dia punya tim. Iya, ngerti gue. Enggak, tadi bener. Gak usah panik, tenang. Berdasarkan Enggak, data sih. menjelaskan. Dia penasaran berdasarkan data nih. Karena si Witan ini capsnya banyak. Dan dan minutes banyak play di timnasnya tinggi. tinggi, tapi kok
di klub nggak main. nggak main. Ini Statistik punya di timnas spesial juga lumayan apa? sebenarnya. Iya, mungkin bisa dipanggil. Tapi terus terang gue penasaran sih Witan di timnas udah bisa balik bagus kayak dulu. Gue nggak penasaran, orang kita udah nonton Witan di timnas. Alasan lu penasaran Witan di timnas apa? Kapan terakhir timnas Witan main? Ya Tayong. Ya udah lama kan. U23 nggak sih? Iya, jadi nggak penasaran lah bahasanya. Kalau gue penasaran justru. Kalau dengan penasaran serente- tuh orang yang nggak pernah main. dengan serentetan udah lama nggak main, gue pengen ngeliat. Witan terakhir main Erspo lama nggak sih? Iya, Erspo baru sempat main nggak dia? Nggak. U23 itu dia terakhir. U23 gimana sih? Enggak. Enggak, maksudnya yang Piala Asia. Piala Asia, Erspo lama. iya harus bola. Iya, Erspo lama. Iya itu. Yang Arab main Enggak, timnas senior masih main yang lawan Bahrain. Tayong dipecat. Lawan Oh, Bahrain. Bahrain Arab, main Bahrain ya. Bahrain main yang dia bikin foul. Iya, bikin foul. Terus ya itu. Oh iya. Lawan Arab nggak main ya? Arab nggak main. Babak kedua main. Ini main ya Witan. Babak kedua main setahu gua. Beberapa nama yang nggak dipanggil Marcelino Cedera. Ya, baru udahlah. sembuh. Baru sembuh. Pemulihan. Baru sembuh masih pemulihan. Messi Silgers ya? Silgers tuh masih pemulihan. Terus siapa lagi? Pilihan Milan emang nggak? Dia Marcel. kan cedera, Marcel. jadi Udah ya? Asnawi cedera. Asnawi Arhan cedera. Oke, seharusnya sih dengan squad ini sih gue yakin lawan St. Kitts Nevis bantai-bantai lawan Bulgaria. Bulgaria bisa. lumayan yang lumayan mungkin menurut melawan gua, ya. menurut gua nggak bisa mau bantai-bantai menurut gua. Lawan Kita St. Kitts Nevis. iya, tapi Masa maksud sih gua gak bantai-bantai? ya Dia gua 5-0 lah. menang mah pengen menang. Cuma menurut gua acuannya gini loh. Ini pertandingan pertama John Headman Ya. gitu. Let him cook ya bahasanya. Maksudnya Oh. biarkan dia menemukan apapun Biarkan yang dia jangan inilah. jangan press dia terlalu tinggi juga. Kalau timnas kita kalah nggak bakal hujat juga, enggak lah. Nggak bakal bilang Lu jangan bangun kenapa harus ekspektasi. Enggak. Lu mau bangun ekspektasi lu. menang. Iya. Enggak, sekarang kalau lu lihat dari rank FIFA aja kan kita unggul di atas St. Kitts Nevis jauh kan. Ya kalau di atas kertas sih ya. Kan terakhir kan kita kan masuk goreng sebelum puasa kita udah debatin ini. Lu jadiin parameter nggak FIFA series ini? Kan enggak. Enggak, emang enggak. Cuman kalau menurut gue lawan St. Kitts Nevis harusnya mah kita bisa menang. Kalau lawan Bulgaria ya itu gua udahlah. Cuman kan lawan St. Kitts Nevis masa iya kita kalah. Aneh. Iya. Gue sih yang gue tunggu sih dia bakal main kayak gimana sih. Itu yang gue tunggu. Iya. Bakal kick and rush ke Inggris gak nih? Terus penasaran dia bakal pakai formasi Pakam itu 3 back atau 4 back. Ya, bridging-nya bagus ya buat perkiraan starting ya. Itu benar. Cocok main di bagi-bagi ambiar gitu. Ayo gimana? Iya. Siapa yang jadi Anthony Davis siapa? Back kiri siapa? Alfonso Davies. Anthony Davis. Main basket ya? Oh, endang dia gimana sih? Lakers. Alfonso Davis ini siapa nih kira-kira? Ya. Prediksi starting line up kita line up lawan St. Kitts Nevis atau Gak usah, gini aja. Kita bahas kira-kira dia bakal main pakai formasi apa. Ya. Oke. Terserah mau di Kitts Nevis apa terserah. Ini kita tanggal 18 ya. Base 11-nya aja Ini ya. kita ini tapping 18 tanggal 18 Maret. sebelum Udah mau pemain lebaran. kumpul. Iya. Sebelum lebaran. Tim juga belum diumumkan. Betul. 23 pemain. Ya. Kabarnya 24. 24. Karena nyoret 17 katanya. Kabarnya nanti tanggal 23 tuh mereka kumpul Ya. di Jakarta. Tapi Makan opor. Sassuolo masih main. Jadi Masih lah. kumpul. Berarti Nggak ada tanggal lebaran. 23, 24 itu berarti 40 semuanya datang ya? 41. Kan Enggak lah, kurang miliar, belum 41. Kan liga-liga luar masih main. Liga lo masih pada main. Terakhir kapan? 24 kalau 24. salah aja yang main. 24 Ya. 25 gitu Berarti lupa. cuma 3 hari lagi ya. Ya, karena mainnya di liga yang emang bener. Kira-kira formasi apa nih yang bakal dipakai sama John Headman? 3 back? Kalau gua dari gua 3 back karena alasannya pertama John Headman sendiri emang dia pakam itu 3 back biasa mainnya. Biasanya, Sebelumnya. Di Kanada itu sebelum pakai 3 back dan kayaknya gua lebih suka ya timnas kita bermain dengan 3 back. Jadi subjektif lu ya. Iya, kalau gua pribadi. Si John Hartman di Toronto sama di timnas Kanada Di itu. Lakers. Iya di Toronto di MLS kan. Dia 3 back dan enggak selalu 3-4-3, dia beberapa kali juga 3-5-2. 3-5-2. Heeh. Betul? Tapi mungkin enggak di timnas kita pakai 3-5-2? Mungkin. Oh, mungkin. Tapi 2 strikernya nggak dua-duanya pemain 9. Iya. dua saya Iya. ntar Raven sama Hoki ntar. Bisa jadi. Lah, kenapa sih ketawa? Bisa jadi. Bisa jadi, Bang. Bisa jadi Oleh sama Ezra misalnya. Jadi Ezra yang di belakang Oleh. Bisa jadi. Iya, iya. Dua-duanya sama-sama mobile kan? Atau Emil di belakang Ole. Bener nggak? Emil Mario. Kang Emil. Emil Audero. Coba. Ini kalau main ya, lu pikirin ya. Emil sama Ole. Emil pasti di belakang Pasti di Ole. belakang. Bener nggak? Iya, mungkin depan. Bener nggak? Bener loh. Kalau Bener nggak? Ya. Tergantung. Kenapa? Oleh cuma di belakang. Kalau di corner Oleh clear line save gimana? Masih kurang lucu ya, bener-bener ya. Masih Udah kurang makin lucu. lucu gitu. Kalau lu berapa?
3 back. Beneran. Gua kan emang pecinta 3 back dari dulu. Oh, Sintayong abis lu ya. Enggak, Allegri. Allegri ball. Sama, kalau gue sih lebih ke 3-5-2 sih kayaknya. Kalau gue ya, 3 back. Kalau dilihat dari banyaknya back yang dipanggil memungkinkan nggak? memungkinkan. Enggak. Apa nih? Main 3 back kan? Iya. Berarti kan butuh 6 orang ya minimal Iya. kalau misal dengan satu sub. Masalahnya dengan naruh Jordi dan Verdong di list DM kayaknya enggak. Iya. Tapi kan itu cuma list. Iya makanya kan ini kan kita nerka. Kalau Jordi nggak ada berarti cuma 5 ya? Iya, tapi kemungkinan bisa main. Kita nerka, Hertman nerka, semuanya nerka. semuanya nerka. Kayak kiper? Emil. Emil sih. Emil lah. Enggak Paes. Jago lu Paes gila dia. Emang jago. Cuma Emil different class ya. Enggak, ya. Emil save terbanyak sampai saat Save ini. terbanyak Save Serie A. terbanyak di Serie A. Emil adalah di Gregorionya Monza. Emil. Serie A bukan Bukan. Liga Indonesia. Loh, kok lu langsung situ? Enggak. Maksudnya kenapa nggak Liga Belanda kan Paes di Ajax ya? Lu Orang sensi banget. yang udah sakit hati kayak gitu. Iya, lu benci banget sama Liga. Udah. Lu mending jujur deh. Hati udah kotor banget. Kenapa lu nggak suka sama pemain-pemain di Liga kita? Kenapa sih? Kenapa sih? Karena lo nggak dipanggil jadi KOL Kelme kemarin. Masih kurang tuh jahat banget. Pemain bola. Ke situ lagi. Masih kurang tuh jahat banget sumpah. Fun fact, masih kurang tuh kayaknya lagi di cancel gitu deh. Apaan? Gila. Oh, enggak ya? Maaf. Di cancel siapa? Lanjut. Enggak, Apaan? soalnya awalnya masih kurang kan dapat nih, kita ngajuin ke Kelme. Udah ah. Sorry. Rem. Ya enggak, masa biar orang juga tahu gitu loh. Masa tiba-tiba yang enggak di-accept masih kurang doang kan aneh. Rem. Udah. Nih, Kenapa? Gini, kenapa kalau Emil main di luar kan pemain bola tuh harus main bola, betul nggak? Mau main di Liga Baghdad juga nggak apa-apa. Emang apa kalau main di Liga Indonesia? Liga Italia menurut lu peringkat berapa di dunia? Peringkat 3, peringkat 2. Di dunia? Ya, Liga Indonesia? 2000. Nggak suka Itu kang parkir apa 2000? Gue nggak tahu peringkat berapa, jauh lah sekarang pokoknya. gini, ya sekarang dari level liganya aja udah kelihatan. Iya. Dia menjadi top Top save. save di liga Iya. nomor 2 di Lawannya dunia. Christian Pulisic. Betul. Bukan polisi. Lawan Lu suruh orang ngerem, dia goblok. lawannya Polisi ada main bola kan? Ada kan? ada. Lawannya Boleh nggak polisi? Oh, boleh, enggak ada. Kenapa nggak boleh polisi main bola ya? Tahu nih bapak-bapak ini yang Iya, orang boleh polisi Iya main kan? bola. Siapa? Terbukti dong. Ferrara. Lawannya Yildiz yang enggak seberapa itu. Betul. Iya, lawannya Modric ya. Betul. Pemain 40 tahun tapi masih jago. Nggak kayak? Lili Pali. Parah banget. Gila, ini udah iri banget hatinya itu. Hatinya udah kotor banget. Kotor banget hatinya. Hatinya udah kotor banget, bener-bener. Parah, tolong. Ya lu tau lah main Ailik serang dia. masih kurang kayak gimana emang kayak Enggak, gitu. itu emang kotor banget. Mancing. Gua ya, meskipun masih kurang dibungkam sama Kelme juga ya. Jadi masih kurang dibungkam sama Kelme. Enggak. Enggak tahu. Enggak sih, bukan Kelme. Tor Indonesia. Enggak usah disensor. Bukan ya? Gak apa-apa lah langsung clickbait kita ya. Terserah dia lah. Tadi mah dia takut. Parah. Enggak, menurut gua kocak. Iya, kami meminta ini. Terus tapi yang enggak masuk Alpha ID dicoret, Didi Kasim dicoret. Arul kalau misalkan gak di-endorse sama Kelme langsung juga dicoret. Menurut gua aneh, Jir. Kita saban hari pagi sampai malam bahas timnas. Harus syarat karpet ya. Kita orang pertama yang dicoret sama aneh aja menurut gua. Kocak. Tapi ntar ada yang komen, ini penyakit hati gara-gara nggak termasuk KOL yang dipanggil buat promosiin Kelme. Enggak buat Kelme nggak apa-apa. Karena ini masalah bukan sama Kelme pasti. Buktinya di endorse Kelme. Iya. Tapi sama masalahnya siapa? Apaan? yang lo sebut tadi pertama ya berarti ya. Iya kan nggak tahu kan. Yang Kita tuh pernah sama datang kayak di sini. kita tuh sama kayak Coach Hertman. Kita mesti menerkan-rekan di mana. Pintar. Tapi kita sih pengennya apa? Kita selalu ingin mensupport UMKM, mensupport semua yang lokal-lokal kita support kalau bisa. Gak UMKM dong, jersey Kelme gak UMKM dong. Kan gue bilang support Timsam gue. Kenapa sih? Ya udah nih. Jadi kalau misalnya ada kiper dengan save terbanyak di Liga Indonesia menurut lu nggak deserve berarti. Deserve di Liga Indonesia. Tapi Timnas kalau enggak. di dunia Enggak dong. Di serve di mana PSSI Award? Emil ngapain sih Emil di Cremonese? Gue kasih tau sama lu. Apaan? Emil di Cremonese peringkat berapa? Cremonese peringkat 18 atau 17 ya? 16. 16. Iya. 16. Borneo peringkat 2, Bos. Peringkat 2. Nadeo. Klub itu ada ranking dunianya enggak? Ada, pasti. Borneo ranking dunianya berapa? Enggak tahu. Bandingin sama Cremonese. Enggak eligible. SNBP, enggak eligible SNBP. Ya, Jauh sih. Emil sama gue juga Emil. Gue kan emang udah anaknya Emil banget. Nah, udah lanjut deh. 3 back. Kalau soal selera gue sih Martin Paes, tapi
objektifnya Emil emang. Emil, baik. Selera maksudnya? Ya, Selera pribadi. Gaya bermainnya. Enggak, gue bukan masalah objektif, emang selera pun Emil. Ya udah kan selera dia. Iya. Lanjut, kita 3 back semua ya? 3 back Ya semua. udah, berarti langsung Jai. 3 back. Jai. Jai. Jai pasti. Jai. Gue Jit. Jit. Justin, Itzes, Dix. Diksi. Tapi gue setuju, gue juga itu. Iya, gue juga itu. Gue juga itu. Rido? Enggak. Gak suka Rido. Gak suka lo sama Rido ya? Gak suka Rido. Duluan juga lu mau berdua Dix. Kalau gue malah udah bikin formasi di konten gua. Jadi, jelas. jadi Jai tengah. Iya. Kirinya Justin. enggak Elkan. Elkan kan anak Kalau gue sih, baru. kalau gue sih Hubner sih. Enggak, bukan karena anak baru, Pak. Emang performa juga Elkan Iya. enggak main-main. Hopner lagi on fire, baru golin lagi kemarin. Sebenarnya manggil Elkan sekarang tuh telat. Harus manggil Elkan pas lawan Arab tuh kemarin. Betul. Harusnya yang Salah menurut gue. siapa? Hah? Salah siapa? Patrick. Elkan tuh cuma kesempatan aja yang kurang, tapi kalau dikasih kesempatan bagus dia main di Ipswich. Jadi kita based on perform di ini ya, klub ya. Iya. Karena kan nggak bisa lo pakai patokan Elkan lawan Irak 2023 dong. Jauhan dong. Ya kesempatannya lebih banyakan si Hubner kan. Oh benar ya gini. Di Kanan Portugal. kenapa nggak Rido? Kapten Persija lo, Pak. Kapten di Bundesliga. ASEAN pertama kapten siapa? Nggak suka Persija berarti. Enggak, kita bandingin aja men level-levelan dah. Ayo. Bundesliga sama Liga Indonesia. Termasuk ke DM-nya. Bacot otak. Lu pakai second account. Persija mau sparring sama Hertha Berlin loh. Di Oh iya, Jakarta nanti. hari ulang tahun ya? Terus setara berarti Liga kita sama Bundesliga. Persebaya juga pernah sama AC Milan. AC Milan. Persib sama Ajax pernah. Iya. Persipura sama ini Santos. Biasa aja. Arema sama Oxford, berarti Arema setara ini dong. Polinyo setara mau lihat. Polinya lagi. Halo Polinyo, masih belum kayak gitu. Oke, berarti Jit ya, setara semua ya? Dix, karena Dix main di RCB, di LCB kalau LCB di sebenarnya. Iya, gue sih lebih suka main di situ daripada dia. back tengah ya, dibanding wingback ya. wingback. Ya, setuju. Karena dia sebenarnya speednya biasa aja Dix, karena dia tinggi kan. Iya, betul. Tapi passing gila sih Dix. Tuh back kita tiga-tiga tinggi-tinggi cakep tuh. Mewah, paling Kirinya? mewah. Kiri gua Verdong sih, no debat. Enggak, Verdong gue DM. Gue Verdong gua. Apa Kiri, nih? Kiri gue Nathan. Left back. Gue Verdong gua. Gue No Dan debat James gua. gue. James. Gue Nathan. Verdong gua. Nathan? Terbukti. Tapi kalau Verdong di daftarnya gue masih ragu nih, iya takutnya si Enggak, gua Verdong deh. Tapi Verdong pun menurut gue bisa banget Gue ditaruh LB di. Verdong. Jadi gini, Iya juga. di skema sepak bola itu kan ada role istilahnya. Ya, Ada peran. betul. Verdong ini akan bermain sebagai seorang wide central midfielder. Iya. Jadi dia akan main di tengah. Ketika si wingback ini naik, dia yang tutup posisi wingback. Bener. Dan itu emang Verdong kemarin gitu mainnya. Kayak gitu. Waktu lawan Yang- Lebanon. Iya. Lebanon ya. Jadi dia ngisi posisinya si Jamesnya overlap, dia ngisi. Nanti posisinya yang ditinggalin Verdong, Hubner naik kayak gitu. Tapi nggak begitu kelihatan mainnya dia di Dibanding dia overlapping. Iya. Potensinya jadi. Betul, gue juga lebih setuju Verdong main di wingback sebenarnya, cuma dengan realita kita punya wingback kiri banyak sekali. Betul. Dibanding Dan di tengahnya lagi kurang kalau nih. kalau disuruh milih mendingan naruh Nathan apa Verdong di DM? Gue Nathan. Verdong. Verdong. Gua Kayak Nathan. gitu. Kalau sebagai DM ya, Verdong. Gue Verdong. Verdong punya progresif pas. Iya. Kalau Nathan tuh basically cuma nganterin bola doang. Kalau di tengah dibanding dia di wingback. Dan ngejar-ngejar orangnya rajin dia. Siapa ya? Nathan. Oh iya benar. Untuk bertahan lebih oke lah. Iya, kalau Verdong tuh bisa passing soalnya. Passingnya bagus. Jadi Setuju. Nathan, Nathan. gue Nathan di wingback kiri ya. Lu? Kalau misalnya James. Verdong di itu tadi balik lagi, gue lebih kalau misalnya idealnya Verdong di kiri. Iya. Kalau gue karena keadaan nggak mungkin Verdong di Iya. wingback. Enggak, gue Verdong. Terbukti masalahnya dia nggak ada- starting di Lille. Ya di Lille. Lille tengahnya ada Ayub Boadi. Ada Ayub Boadi. Lille nggak pernah kalah dia. Lille main di liga mana? Ligue 1. Ligue A. Tapi betul itu, betul nggak? Benar, Ligue 1. benar. Tapi dia nggak selalu starter loh, ada Nggak selalu, sama kan ada Perot. Perot. Kalau dia lagi nggak starter, Iya. kalah. Iya. Iya, Gua iya. kalau gue Verdong. Lanjut kanan. No debat sih. Sandy Walsh. Iya, satu nama. Nggak Elian? Enggak, gue Sandy Walsh. Elian back to back bang. Buriram. Buriram. Jadi menurut tuh Buriram lebih jago daripada Persib. Lah Buriram main di mana, Bos? Lah kemarin Persib dicurangin wasit bang. Elit. Kalau nggak dicurangin wasit juara ini. Buriram berpotensi. Buriram itu Persib jago. Bang. Buriram itu main di atas levelnya. Sandy Walsh bisa bek kanan, CR. Eliano bisa main di gelandang. CR Acel tuh kan. Aja tuh. Buriram. Aja elit. Nah. Berarti CR di bawah Sandy Walsh. CR di bawah Supanat Moenta ya menurut gue ya berarti. Itu fakta terbaru ya. CR di bawah Supanat Moenta. Tapi Eliano menurut gua layak jadi starter, Ti. Tapi Eliano- gua bingung naruh di mana ya?
Eleno tuh LB oke, lebih Enggak, oke LB daripada Enggak lah, LB ada James, bro. Nah, ini kan di LB kan tempatnya banyak nih dan Iya. Posibilitas pemain-pemainnya tuh paling oke tingginya banget. dia main di wingback kanan. karena saingannya cuma Fajar Sama Wolves. sama Wolves. Iya, tapi ya Wolves lah. Kalau di kiri tuh Masalahnya gini, kecuali Wolves gak main-main ya. Di bener main mulu aja. Golin lagi. Dan bagus. Gak mainnya. kayak Patinama. kecuali yang di kiri nih, Setirama juga bagus nih dua. kecuali yang di kiri kayak Verdong, Dean James sama Nathan main di Liga Indonesia, kemungkinan bisa bersaing. Karena udah setara. Eleno ya. Tapi kan ini mainnya di Liga Belanda, Liga Prancis. Lille ya. Lo ketemu Villa ya? Udah main belum sih? Belum ya? Malam ini, Leg satunya? Malam ini. Oh, belum ya? Next 1 menang Villa kan atau 0 ya? Udah main leg satunya? Udah lah. Oh lupa gua. Lanjut. Wolves ya kanan ya. DM 2. DM2 Enggak ada Aye, enggak ada Jenner. JPLP sih udah pasti ada Satu lagi. Fair dong. Iya. Nah, lu yang Kalau Verdong taruh di kiri, dapat tengahnya. Nathan. Mark Locke. Mark Locke gua. Jadi menurut Mark Locke enggak dicoret dari 4-1 itu? Menurut gua enggak. Karena kebutuhan. Gila sih. Enggak. Respect. Gua bukan bobotoh ya. Respect abang gua. Enggak. Kebutuhannya aja sekarang, Mas. Tom Haye enggak ada, udah gitu Ivar Renner. Jarang juga. nggak ada. Fiorentina boleh dong. Boleh. Haryono. Jadi kemungkinan Mark Locke nggak bakal dicoret karena Ivar Renner cedera. Jadi Iya, gue juga sepakat. kosong. Argumennya Mark Locke sama Jordi nggak akan dicoret. Nggak. Karena kita butuh DM lagi. Betul. Kebutuhan Tapi ya. Jordi kan bukan Demur nih. Tapi Nggak, kan kalau versatile, jadi pasti dibawa. Gara-gara di Persija lu Jackmania. Kok gitu? Maksa Lu Jack banget. Mania, lu Persib. Iya kan dia mainnya di DM karena di Persija banyak kan. Betul. Iya. Tapi lama-lama jelek dia main DM di Persija. Lama-lama jelek serius dah. Lanjut lu tadi siapa? Duet tengahnya. Verdong Pelopesi, Pelopesi. Verdong. Lu Kang? Kan gue Nathan kirinya ya? kirinya Lu nggak Nathan ya? Verdong. Nathan JPLWC ya? Nathan Joey kayaknya. Kalau gua Mark Locke sama Rivaldo Joey. Papahan gue pengennya. Karena kan nggak ada. Udah, entar Lanjut. aja. Ntar aja. Masa? Berarti Winger kanan. Winger kanan. 3-4-3 kan nih? Iya. Iya, gue Gak ada Milano Jonathan, ACL. Kalau ACL lead. winger dulu, winger kiri, Iya. winger kiri. Kiri. kiri gua tim Gepens. Tim Evans. Kalau gue Ezra. Gue Beckham. Winger kiri. Ezra. Gue Beckham. Surprise sih menurut gua tim Gepens. Start. Tim Evans. Tapi menarik juga. Gua malah menurut gua menarik juga. Why not? Menurut gue ada potensi. Lu apa? Evans dicoret. Lu malah. siapa? Tim Gepens. Kan Gepens. nyoba-nyoba. Ingat 17 orang dicoret loh. Lu Kang? Menurut gue Ezra. Evans salah satu. Ezra. Hmm. Persib, gue yang malut berarti. Yakob. Ragnar. Lucu aja. Ini lucu semua, lucu aja, lucu banget semua. Lucu banget ngomong gua. Enggak, Dender. Ragnar gue kiri. Jadi menurut lu nanti Ragnar main sama David da Silva. Nggak, gue lupa. Ini dia udah sejam lebih nih itu yang disiapin tuh Iya, pantunnya. Iya. itu betul lucu Lu, anjir itu. lu info dari mana nih Ragnar ke Malut nih? Ayo kita Enggak ada interogasi yang nih. ngomong, enggak, emang gue bilang Ragnar mau ke Malut. Lu tiba-tiba Malut Ragnar. Ini bukan keceplosan nih pasti. Ini udah direncanakan. dirancang. Iya nih. Gue pikir tuh Yakob. Lu info dari mana? Gue pikir tuh Yakob. Jadi musim depan Ragnar Ternyata ke Malut. Ragnar gitu. Ragnar Malut nih. Iya. Enggak, Lu info dari mana? Dender. Sorry. Gue kira Yakob ya tadi ya. Iya. Iya, gue pikir gue juga pengen ngomong Yakob. Gak mungkin. Orang lu dari Malut. Jeda Ragnar. Kalau dari Ance ke Yakob masih tipis Masih tuh. tipis. Ragnar loh ini. Enggak, gue Ragnar. Ini beda semua ya. 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 Beda semua. Gue pengen punya surprising name aja. Ya. Kanan gua Egi. Kanan siapa aja ya? Egi, Kemungkinan Adrian. besar sih gue Yakob sih. Adrian Kanan. Wibowo. Bisa ya kok bisa. Gua juga Yakob. gue sih. Lu juga ya? Antara Yakob atau Detan sih. Yakob sih. Enggak, dia tuh coret. Yakob. Udah 3 coret semua menurut gua. Ada enggak menurut lu udah 3 bertahan? Tim Gepens. Ada. Menurut gue ada. Possible dicoret. Ada yang di Doni, bawah. Doni Tri. Fajar. Enggak U23 Fajar. Oh. Curi umur. Enggak bisa U23. Nih kalau kita lihat dari 41 orang kan dia banyak kan statistik ini. Iya. Doni Tri salah satu statistiknya paling Betul. bagus. Mungkin ikut. Kang, Masih, Donitri saingannya berat, Kang. Iya. Enggak, ini kan kita ngomong di SP. Ah. Menurut lu Donitri bakal bertahan? Untuk Enggak, mengorbankan enggak. 17 orang. Donitri dicoret. Menurut gua. Saingannya berat. Enggak, 17 orang nih banyak loh, Pak. Iya sih ya. Satu tim Tapi beserta cadangan beneran loh. 23 doang gak sih? Siapa tuh 28 gitu. 24. Gak bisa, aturan regulasi 26 maksimal. 26. 26 itu yang masuk di DSP DSP 23. 3 itu untuk kalau ada yang cedera Iya. di hari Amin sejam gitu-gitu. Iya. Bisa langsung gitu. diganti. Enggak, menurut gue enggak masuk, Pak. Kalaupun enggak maksudnya kita kan Terlalu bahas banyak. nih U23 yang bertahan siapa? Kalau gue Doni Tri. Iya, berarti menurut lu ada yang bertahan. Menurut gue enggak ada yang bertahan. Kalau menurut gua ada. Gue tim Gepens Siapa? kalau gua. Victor Detan, Lu harusnya mendetan mulu. dia kan Bisa. bagus tau. Mas.
lini kanan kita, Emiliano Jonathan nggak ada. Nggak ada. Adrian Wibowo, taruh di kanan. Emre Ridwan? Lu nggak ada? Emre Suha. Arif Suyono? Geceng. Menurut gua kayak Yakob mungkin ditaruh di kanan ya. Ya. Bisa. Paling nanti ya menyisakan Detan sama Egy, tinggal dilihat lebih perform siapa di klub. Di Menurut TC. gua, ya Di sama TC. ya di TC sama TC. Detan juga kan. Karena Detan menurutku juga oke juga. Egy gue Itu sih alasannya. Gue Egy. Karena nggak ada Emiliano ya. Dan karena depannya Iya, oleh. karena nggak ada Emiliano. nah betul itu. Depan udah pasti oleh semua. Itu poin, Iya, makanya. poin penting juga. Dia tuh. doang kayaknya mau Raul Zisra, orang Persija. dia. Lah, yang Persija lu. Gua Persinga. Oh iya, Ngawi. depannya siapa kalau misalnya oleh kita sepakat semua oleh berarti Oleh, kan? ya. Oleh. Super subnya oleh siapa? Ezra kalau gue. Ezra ini bisa main ST ya? Bisa, Winger. STY. Kalau gue Dia banyak posisi bisanya, tapi sekarang lagi winger. super subnya oleh hoki gue. Setuju. Hoki tuh winger kanan hoki. Oh iya. Kalau gue Sananta. Ah kurang. Closing. Emang benar mau closing bentar lagi. Iya. Kurang. Tapi kalau gue hoki bisa taruh di kanan sih sebenarnya. Iya. Oh berarti Egy super subnya Egy hoki. Nggak tahu kenapa ya, ini debatable ya. Tapi kalau Banyak main sih. winger depan, in this era Asik. ya, gak mungkin, Merek topi ya? gak mungkin, Ini merah. gak mungkin pemain kaki kanan mainnya di winger kanan. In this Iya. era, Benar. in this era, sulit. Yakob tuh kalau main dia bakal main di wingback menurut gua. Yang kaki kiri itu siapa ya? Emiliano Egy. Egy. Cuma Egy doang ya? Iya. Egy doang. Egy dong. Witan. 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 Kenapa Sadil nggak dipanggil ya? Nah. Sadil lumayan loh, Sadil walaupun winger super kiri sub. dia mainnya. Dan kaki kiri lagi. Iya. Tapi winger kiri mainnya. Ya kan? Enggak, kanan. Kanan. Kanan kiri. Persib tuh kalau dia butuh crossing, Sadil main di kiri. Iya. Kalau butuh nyuting, Sadil main di kanan. Iya kenapa Sadil nggak dipanggil? Kan Emiliano 4-1 nih tambah ya Sadil. Itu makanya yang gue bilang di awal, adil kita nggak sih manggil main. Ya udah sekarang kan udah gini squadnya. Iya. Padahal enak tinggal naik bus doang ya. Iya. Nggak bayar pesawat ya. Kalau ngomongin budget, Kalau gitu semua pemain Persib aja dipanggil. yang nggak semuanya juga kali. Terus kemarin belusukan ke Liga 2, kenapa nggak ada nama pemain Garuda Yaksa? Loh, kenapa lu langsung menjurus ke satu tim itu? Nah, kan Kan dia emang nontonnya Garuda dia Yaksa. kan nontonnya Garuda Yaksa. Oh gitu. Iya. Gua baru mau mojokin dia. Masa iya dia manggil pemain PSIS Rembang kan enggak? Kan U23 Lipang. belum. Yang peringkat 1 sekarang Garuda Yaksa apa Adiaksa sih? Son. Garuda. Garuda. Garuda Yaksa. Garuda Itu Yaksa. timnya Ketukar mulu lu ya. Timnya Bapak Eri Satu kalau nggak salah. Pak Erisha tuh punya klub. Iya kan? Bener. Kalau di Yaksa timnya siapa? Kejaksaan. Kejaksaan. RI2. Ini serius. Eri 2 Enggak. Erisha tuh itu. Garuda Yaksa iya. Garuda Yang punya ini dalam artian apa Garuda Yaksa ini? Yang lu pernah denger ada TC apa dia punya apa namanya training Sawit. ground Garuda Yaksa itu kan punya Pak itu. Gua nggak tahu secara kepemilikan atau Yang gimana. sawit tadi. Enggak apa-apa. Gua nggak tahu secara kepemilikan klub ya. Gua nggak tahu tuh. Oh, juara dong sini depan berarti. Lolos dia pasti bakal Loh, kok gitu? apa Garuda Yaksa sama Adiaksa udah Oh gitu, kemungkinan besar. Kok gitu? Ah enggak, karena secara Karena secara klasmen. klasmen. Kemungkinan otomatis dia bakal promosi. lolos. Kan bilang pasti lolos tadi. Kan masih ada satu putaran Iya, lagi. Kang, lihat aja sekarang poinnya, Kang. 15-0 Eh. Sriwijaya. Iya. Liga 2 itu 3 putaran loh. Iya. Satunya liga di dunia yang punya 3 putaran. Betul. Lolos. Nih, Sekali putaran, 2 kali di dalam putaran. sepak bola itu tuh bukan cuma soal taktikal tapi kebugaran, soal makan pun diperhatikan. Karena dia MBG. ada- Garuda Yaksa itu MBG. Udah mulai nih. Udah kejauhan, Mas. jadi menurut temen Garuda Yaksa Itu tiap hari dapat kurma itu. Kok berapa? Bukannya kemarin di gambar MBG ada satu kurma gitu. Oke. MBG mah roti 2000-an. Makanya pemainnya fit bugar-bugar, Mas. Yang dikeliling ini aja lucu nih beneran. Jadi sebelum latihan iya Ju. mobil MBG datang. Pakai ompreng ya makanya ya. Ya Allah. Nggak, tapi gue nggak tahu. Ada pemain jago ya nggak Liga 2 ini? Ada back kirinya aja yang golin. Andi Kadiaksa. Oke, Andi kok main? Garuda Yaksa. Masih Andi lagi. Garuda Yaksa. dia. Bukan dia pelatih. Kapten. Main. Kapten di Garuda Yaksa pelat. Berarti dia yang bagian. Ya semua kumpul. Pagi, luar biasa.
ngumpulin baca doa kan. Itu kerjaan Andik tiap pagi tuh. Coba iya. Tiap pagi. Subuh, Andik tuh. Gue kira dia pernah wawancara media gitu. Gue kira dia staff. Enggak, dia itu kan kapten. SPPG dia, Ya. SPPG. Ngumpulin baca doa makan. makan SPPG. Oh gitu, baru tahu gue. Wah, Andik enggak. Maksud gue pemain yang kencengnya, Andik nggak kenceng dong. Ya, untuk Kombinasinya Liga 2 siapa sih, masih oke. Yang jago tuh yang back kiri apa wing kiri yang golin pokoknya waktu kombinasinya. yang si Hertman nonton. Oh, tuh Hertman nonton dia golin. Golin main kirinya. Berarti lagi bugar-bugarnya itu ya. Lagi prima ya. Iya. Habis minum susu dia. Iya. Sama makan tahu dia. Iya, UNBG. Bener. Oh, sekarang Garuda Eksa peringkat 1. Pelatihnya siapa ya? Gordek ya? Mayor Teddy. Lupa gua. Gak tahu gua. Coba please yang di klip yang ini coba. Yang di klip duluan sebelum rilis video ini aja. Anjing. Enggak lah, menurut gua ke Liga 2 dia cuma pengen perkenalan aja sih kata gua. Enggak dia respect Enggak, presiden. dia diundang. Iya. Dia diundang sama Gordesa. Iya, Diundang, masa dia nolak, Pak? Dia diundang. Iya. Oh, berarti kalau ada tim yang mengundang dia, kalau lagi jadwalnya nggak padat, dia bisa datang. Tergantung. Bisa. SOE-nya apa? Soalnya apa dulu nih? Lo kata pelatih kita KOL. Kalau yang dulu iya. Iya, karena gua penasaran. Maksudnya kan Liga 2, Liga 1 kita aja kurang banyak. Nah, Iya nggak? bridging. Apalagi Liga 2, Liga 3. Itu bridging kan? Iya. Enggak, itu untuk Bridging closing anjir. Ralat peringkat satunya di Yaksa. Tuh. Oh, dia. Lu udah ngakak-ngakak. Beda 2 poin. Oh, Ya sekarang tetap Garuda Yaksa. Lumayan lah di peringkat 2. Peringkat 3-nya Sumsel, Bekasi. Lolos 2 ya? satu. Satu teratas. Satu timur, satu barat, sama nanti playoff. Playoff. Jadi ada 3 kan yang lolos. Iya. Yang satu lagi di playoffin antara peringkat 2 sini sama peringkat 2 sini diadu. Gua enggak tahu sih. Enggak lihat. Soalnya yang gua nunggu Persipura sih. Makanya Oh, ini gua Persipura kasih itu di tahu. grup B. Iya, di timur, tuh grup timur. B itu. Ya. PSS, Barito, Persipura, Deltras, Sekarang alumni satunya lama. siapa? Satunya siapa? Gila tua-tua. Tim-tim PSS. legend ya? PSS 1. Oh, satu PSS. PSS, Sleman, Barito Putra, Tornado FC ini baru nih. Tornado. Kendal ya? Keren Kendal. banget, Persipura, Deltras, Persela, Persiku, Persiba, PSIS sama Persipal, Palu. PSIR Rembang? Likpang. Lu kompak. Kalau di Cuma ada 2 zona ya? Iya, 2 zona. Gak ada di zona tengah? Nah, zona A-nya ini PSMS Medan itu di peringkat 6 dan Sriwijaya FC. Gila, poinnya cuma 2. Makanya cuma berapa? 10 ya? 10. Makanya dibikin 3 putaran. 3 putaran. Karena biar lebih banyak mainnya. Gue males bahas Sriwijaya. Ada yang DM. Kenapa bang bahas daerahku bang? Gitu. Aduh udahlah. Emang lu bahas apa? Waktu itu pernah ngomong Coach Patrick yang rumornya katanya mau ngelatih timnas lagi. Gue bilang, udah lu udah pernah ngelatih timnas, mending lu ngelatih Sriwijaya. Ya, lu ngeledekin berarti kalau gitu Bukan mah. ngeledekin dong. Masa Sriwijaya lu kasih pelatih Patrick lu Ipert? Lu Ya. ngadik Sriwijaya berarti. Bukan maksudnya usaha gitu loh buat naikin. Kenapa kan kita berusaha buat Dan nyari. sekarang siapa Palembang udah naikin. nge-blacklist lu berarti. Apaan? Palembang udah nge-blacklist lu. Enggak lah. Ya, padahal liga kita tuh kurangnya banyak. Wong Kito Galo. Apa? Kurangnya banyak liga kita. Liga kita. Iya, maksud gue 1 apalagi 2, 3, 4 kan. Makanya Hertman respect sih. Cuma ya kita semua pasti menunggu pemain-pemain ini tuh akan ngumpul pastinya Betul. dan penasaran gimana approaching play dan juga Betul. apa yang akan ditawarkan oleh Hertman kepada kita. Betul. Yes. Anjay. Lanjut. Gitu dan ya mungkin semoga nanti mainnya nggak banyak kurang sih. Iya benar. Kalau baik kurangnya nanti kita jadi banyak konten. Bagus dong. Bagus tuh. Berarti lu berharap Indonesia banyak kurang ya? Emang lu? Enggak. Kan gue sekarang League A. Realistis aja lah, namanya baru pelatih baru, Masa tim baru langsung- pasti ada Ya perubahan. jangan ekspektasi terlalu berlebihan. Ya kalau misalnya ada yang kurang biar dia yang Mikirin. perbaikin dan Benar. mikirin. Dan kalau ada yang kurang dari kita hari ini namanya juga Mas. Masih kurang. sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.